istrinya mungkin asistennya, ya kan, siapa tahu gitu. Ya, makanya kita nggak tahu full konteksnya. Alright, enough for exercise. I know it's really tired. 11:10, it's oh my ya Allah. Okay, we almost done ya. Sedikit lagi, tenang aja. Hmm, okay, this is a personal note. Kalau kalian lihat di halaman 222, ya, selanjutnya itu mungkin bagi yang kerja di pabrik atau kerja di kantor, mungkin familiar dengan yang namanya note. Kebetulan saya nggak punya pengalaman bagaimana menulis note di tempat kerja, jadi saya kurang dapat feeling nulis tentang personal note ini, belum belum tahu gitu ya. But seperti yang diajarkan di dalam buku itu, cobalah lihat di situ outline-nya itu, di kotak itu ada to atau dear ya. Habis itu nama of the person. Misalnya to boss, big boss bla 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 gitu. Of company X for example ya. Kemudian message-nya itu sangat sangat straightforward ya. Jadi dia message-nya itu very very straightforward. Dia tidak bertele-tele, dia tidak banyak mukadimah, dia langsung aja ke bisnisnya. Misalnya, tolong ambil, tolong belikan, contoh misalnya, tolong belikan paku payung gitu. 5 kilo gitu di toko si pulan-pulan-pulan. Dan juga jangan lupa beli cat kayu gitu di toko si pulan-pulan-pulan titik sender misalnya bla 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 gitu misalnya, ya gitu. So itu apa namanya, very very straightforward ya. Dia juga berisikan tentang hal-hal penting tapi tidak mendesak gitu. Contohnya di situ di bawah itu kan ada my dearest John ya. Dalam kotak yang paling bawah itu, got your SMS this morning, but I ran off the voucher and I have not reloaded it. I felt guilty. Sorry. I put the key under the red face. You know it. The document is on the bookshelf on the brown envelope. Send me SMS as soon as you get it. Mhm. Love, joy. Tuh. Jadi mungkin si John kirim SMS gitu ya, tapi si Joy nggak ada SMS, nggak ada pulsa lagi, jadi dia tulis personal notes. Tuh. Jadi sesuatu yang tidak begitu mendesak ya. Jadi saya gitu. Oke, well di situ ada, saya tulis exercise, tapi kayaknya udah capek kali ini. Ini enough ya. I know you are tired. We talk about homework ya. So tonight homework is about write a letter for your partner. Jadi saya kasih partner untuk kalian masing-masing satu orang, tapi saya nggak bilang nama mereka. Tapi dari email mereka itu akan terlihat nama mereka. Oke. Okay? So kalian bisa email ke, pokoknya masing-masing kalian sudah saya tandain, nanti saya kasih. Kalau kalian ada download PPT ini di halaman paling terakhir nih, itu pasangannya. Oke. Terus apa dulu yang harus kalian buat? Di letter itu kalian boleh tulis apa aja. It's about personal letters ya. You can introduce yourself first ya. You have to write down in English ya. Kalian harus tulis dalam bahasa Inggris. uh, do not worry about the what is that, grammar ya. Do not worry about grammar, do not worry about what is the content. Just go ahead, just write down, okay. And then tell your partner who are you,
you are working in Taiwan, you are kemudian kalian boleh juga tell them about yourself ya. Describe your personality. Mungkin kalian suka mancing, mungkin kalian suka jalan-jalan ya. And then your hobby, what is that? Sport you like ya. Habis itu kalian boleh deskripsikan kalian mungkin suka masak ya. Kemudian menjelaskan sedikit ya, tell about your story, mungkin gimana keadaan kalian bekerja di Taiwan ya. Ya, so far tell about yourself then. It's personal. Okay, you will have a new friend, insyaallah. Dan saya sudah bilang nanti email kalian disuruh respon ke kalian langsung. So here, for example, Mbak Dian Febri Astuti, kawannya itu Aida. Ya, ini ada emailnya aida.alhusna@gmail.com, semuanya Gmail. Kemudian Mas Farihal Mawaddah, Mbak Fatona atau Mbak Mary itu Cici, Mas Roni Ketut ya, Ketut. Kemudian Mbak Nani RJ 11 Mei. Bentar, ini siapa sih RJ ya? Saya lupa namanya. Ya, just RJ aja. Nanti kalian kenalan ya. Raudah nih, kalau nggak salah saya namanya Raudah. Nunu Sri Wulandari itu Miasi Widuri. Kemudian Nur Khalifah, Mbak Ana. Ya, sebagian anak UT Hong Kong, sebagian lagi anak yang dari Aceh gitu ya. Mereka anak bahasa Inggris juga tapi di Aceh, di UIN Araniri Banda Aceh gitu ya. Oh iya ya, Mbak Sari ya. Good 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 good. Atau kalau misalnya sering sering chat sama Mas Fikri, saya ganti ya, tukar ya orangnya ya, jangan sama Mbak Sari ya. Mas Fikri ganti sama sama Mbak Turiati ya. Oke. Sama Mbak Turiati. Mas saya Fikri ke Mbak Turiati. Sedangkan Mbak Gi nggak datang ya. Ya. Mbak Ti. Oh, Mbak Titin, sorry, Mbak Titin, sorry, Mbak Titin, sorry. Astagfirullah. Mbak Titin, kawannya itu Mbak Sari ya. So you send email to Sari, okay? Back, Oke, Mbak Titin sudah dapat ya? Oh, Mbak Titin ini baru tuh. Berarti saya sama Sari Rita. Ya, right. Itu Dian sama Tonariko sama pasangannya. Ya, si Mbak Dian itu sama si Mbak Tonari saya pasangkan sama si Aida. Biarin aja. Dia bukan anak Huti Hong Kong, dia anak dari Aceh. Jadi biar belajar dia aja. Karena saya nggak ketemu kawan yang lain gitu. Ya. Oke, well, jadi gimana sih kirimnya? Nanti kalian kirim ke email, misalnya ini kan tuh email xxxx kemudian gmail.com, ya kan? Kemudian nanti kan ada CC itu ceritanya, ya. Itu kan ada CC. CC kan ke email saya, ya. Cicikan ke email saya. Nah, kalau kalian sudah cicikan ke email saya, maknanya kalian sudah kirim homework ini. Jadi saya tahu, oh kalian udah kirim. Jadi saya kasih nilai gitu.
Ya, nanti kalian akan dapat lagi balasan dari si XXX itu. Kalian boleh balas lagi. Pokoknya kalian boleh berkenalan melalui surat, ya. Jadi saya akan lihat isi suratnya. Oke, okay. Is it okay? Oke, okay, yuk, alhamdulillah. Oke, okay, mudah-mudahan apa namanya dengan gini kalian dapat banyak kawan lagi. Nanti kalau misalnya di luar dari tugas homework, kalian boleh email-emailan dengan orang-orang ini. Ya, ini orang-orangnya siap di email-email gitu ya. Jadi kalian boleh eh, ng- em, untuk deadline usahakan dalam minggu inilah gitu. Jadi tanggal 29 terakhir deadline ya. Usahakan itu kalian udah kirim sekali emailnya. Jadi saya udah hitung gitu. Jadi nggak repot, nggak bingung nanti ya. Tanggal 29 ya. Tanggal 29 itu Sincilio. Sincilio Sabtu. Atau tanggal 30 deh, boleh. Hari Minggu. Siapa tahu nanti kalian sibuk sekali hari Sabtu sama hari tanggal 28 ya tuh. Jadi tanggal 30 deh. Biar kalian boleh biar hari Minggunya kalian siapa tahu bisa nulis surat gitu ya. Mudah-mudahan nggak lama dan nggak membebani sekali. Isi suratnya boleh apa aja dan beberapa paragraf boleh gitu ya. The important thing is to let you practice in English with all of new friends. Ya, ya, right. Okay, right. Any other questions? Any other questions? Kalau nggak ada questions, okay, no. Sepintas ya sebelum habis waktu ya. Sebelum ini tinggal berapa menit lagi? Tinggal 8 menit lagi. I know you are tired already. Eh, mau hidupin musik nggak usah ya. Business letter itu di modul 3. Sepertinya saya nggak fokus kali karena kan kita ini udah 3 kali kan, udah 3 kali ya tutonnya ya, tuton, wiziknya, ya kan, berarti tinggal 2 lagi. Saya usahakan yang 2 lagi itu kita fokus di essay sama argumentatif nanti, essay, argumentatif sama komparatif. Ya, itu saya usahakan. Jadi yang business letter itu kalian boleh lihat-lihat gimana. Nah, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyain. Ya. Karena yang paling berat itu memang di essay, argumentatif sama komparatif. Itu mm, istilahnya kalau nggak latihan nggak bisa. Oke, okay. Right. Kapan lagi kita TTM? Ada kabar nggak TTM lagi? Tanggal 13 ya. Wah, April ya Allah, tanggal 13 ya. Hmm. Hmm, oke lah kalau kayak gitu. Udah baksa. Insyaallah. Berarti Jumat depan kita ketemu lagi di Wizik ya, insyaallah. Saya akan bahas essay sedikit. Kok bisa sentuh apa namanya? Itu boleh. Eh Kalau saya kasih homeworknya, tulislah sebuah cerita pendek. Kalian mau nggak? Ini kita negosiasi ini. Cerita pendek, short story about whatever, yeah, whatever you like.
cerita apa aja boleh, cerpen boleh, boleh.